Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ke-10 saya yang akan membahas mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan part 4. Seperti yang sudah saya jelaskan pada part 1, part 2, dan part 3, di sini kembali saya ulangi bahwa secara normatif dasar hukum persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan diatur di dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan atau SP3 yang merupakan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pertanahan di Indonesia. Di sini dibahas dalam part 4 ini 19 item pelayanan. Pelayanan pertama, wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat. Persyaratannya yaitu satu surat permohonan wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini sesuai dengan lampiran PMNA Kepala BPN Nomor 3 Tahun 97. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Akta ikrar wakaf. 4. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Maksud kami 5. Surat pengesahan najir. 6. Fotokopi identitas wakif. 7. Surat pernyataan tenggang waktu wakaf. 8. Bukti pelunasan PPh secara sesuai ketentuan Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. 9. Fotokopi identitas pemohon atau nazir dan kuasanya. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan adalah 5 hari. Pelayanan yang kedua, perubahan hak atas tanah. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan perubahan hak atas tanah dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Di sini permohonannya sesuai dengan lampiran PMNA KBPN Nomor 9 Tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dan KK dari wakif dan kuasanya berupa KTP. 4. Surat persetujuan dari kreditur jika dibebani hak tanggungan. 5. Fotokopi SPP TPB tahun berjalan. 6. Asli sertifikat hak milik atau HGB atau hak pakai. 7. Izin mendirikan bangunan atau surat keterangan kepala desa lurah bagi perubahan hak dari hak guna bangunan atau hak pakai menjadi hak milik untuk rumah. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan yaitu 5 hari. Pelayanan yang ketiga, pemecahan pemisahan bidang tanah perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pemecahan atau pemisahan bidang tanah perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonannya di sini sesuai dengan PMNA KBPN 3 Tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli sertifikat hak milik atau HGB atau hak pakai.
4. Izin perubahan penggunaan tanah apabila terjadi perubahan penggunaan tanah. 5. Fotokopi identitas berupa KTP dan KK dari pemohon dan kuasanya berupa KTP. 6. Tapak kapling dari kantor pertanahan. 7. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 8. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu untuk pemisahan sampai dengan 5 bidang yang dalam catatan bukan pewarisan, jangka waktunya 15 hari. Untuk pemisahan lebih dari 5 bidang untuk pewarisan, jangka waktunya menyesuaikan. Pelayanan yang keempat, pemisahan bidang tanah badan hukum. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pemisahan bidang tanah badan hukum dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 97. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon dan kuasanya. 4. Asli sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau hak pakai. 5. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 6. Rencana tapak atau site plan dari pemerintah kabupaten kota setempat. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu untuk pemisahan sampai dengan 5 bidang bukan pewarisan, jangka waktunya 15 hari. Untuk pemecahan atau pemisahan lebih dari 5 bidang, jangka waktunya menyesuaikan. Pelayanan yang kelima, penggabungan bidang tanah perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan penggabungan bidang tanah perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 97. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Semua asli sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau hak pakai yang mau digabung. 4. Fotokopi identitas berupa KTP dan KK dari pemohon dan dari kuasanya berupa KTP. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang sertifikat. Jangka waktunya 15 hari. Untuk penggabungan lebih dari 5 bidang, jangka waktunya menyesuaikan. Harus dilakukan pengukuran apabila sertifikat yang mau digabung belum dilampiri gambar situasi dan terjadi perubahan tanda batas. Pelayanan yang keenam, penggabungan bidang tanah badan hukum. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan penggabungan bidang tanah badan hukum dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonannya di sini adalah sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 97. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Semua asli sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau hak pakai yang mau digabung. Fotokopi identitas. 4. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon atau kuasanya.
dan kuasanya maksudkan. 5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang sertifikat jangka waktunya 15 hari. Untuk penggabungan lebih dari 5 bidang jangka waktunya menyesuaikan. Di sini juga harus dilakukan pengukuran apabila sertifikat yang mau digabung belum dilampiri gambar situasi dan terjadi perubahan tanda batas. Pelayanan yang ketujuh, sertifikat pengganti hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun, dan hak tanggungan karena belangko lama. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan sertifikat pengganti hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun atau hak tanggungan karena belangko lama dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini adalah sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 397. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun atau hak tanggungan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 19 hari. Pelayanan yang ke-8, sertifikat pengganti hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun, dan hak tanggungan karena hilang. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan sertifikat pengganti hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun atau hak tanggungan karena hilang dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 397. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP atau KK dan KK maksud kami dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun atau hak tanggungan jika ada. 6. Surat pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak atau yang menghilangkan. 7. Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 40 hari. Pengumuman di surat kabar adalah sesuai situasi kondisi. Pelayanan yang ke-9, sertifikat pengganti hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun dan hak tanggungan karena rusak. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan sertifikat pengganti hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun dan hak tanggungan karena rusak dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Lampiran permohonan di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun atau hak tanggungan yang rusak dan masih teridentifikasi. 4. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 5.
5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 19 hari. Pelayanan yang ke-10, pendaftaran hak tanggungan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli sertifikat yang dibebani hak tanggungan. 4. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 6. Akta pemberian hak tanggungan atau HPHT dari PPAT. 7. Salinan APHT yang sudah difarap oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan. 8. Fotokopi KTP pemberi hak tanggungan atau debitur atau akta pendirian badan hukum penerima hak tanggungan kreditur dan atau kuasanya bila dikuasakan. 9. Surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT apabila pemberian hak tanggungan melalui kuasa. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu hari ke-7. Pelayanan yang ke-11, penghapusan hak tanggungan atau ROYA. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran penghapusan hak tanggungan atau ROYA dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan juga di sini sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Asli sertifikat yang dibebani hak tanggungan. 6. Asli sertifikat hak tanggungan atau asli sertifikat hak tanggungan pengganti dan konsen ROYA jika sertifikat HT hilang. 7. Surat ROYA atau keterangan lunas pelunasan hutang dari kreditur. 8. Fotokopi KTP pemberi hak tanggungan, debitur atau akta pendirian badan hukum penerima hak tanggungan kreditur dan atau kuasanya bila dikuasakan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya 5 hari. Pelayanan yang ke-12, peralihan hak tanggungan atau cesi. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan peralihan hak tanggungan atau cesi dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini adalah juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Surat pengantar dari PPAT. 6. Asli sertifikat
yang dibebani hak tanggungan. 7. Asli sertifikat hak tanggungan. 8. Surat tanda bukti peralihan atau beralihnya piutang berupa akta cesi atau akta otentik yang menyatakan adanya cesi tersebut atau bukti pewarisan. Jangka waktu penyelesaian pelayanan di sini juga hari ke-7. Pelayanan yang ke-13, perubahan kreditur hak tanggungan atau subrogasi. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan perubahan kreditur hak tanggungan atau subrogasi dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Di sini juga formulir permohonan sesuai lampiran Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Surat pengantar dari BPAT. 6. Asli sertifikat yang dibebani hak tanggungan. 7. Asli sertifikat hak tanggungan. 8. Akta pemberian hak tanggungan atau APHT. 9. Surat tanda bukti peralihan atau beralihnya piutang berupa akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi tersebut, bukti atau bukti pewarisan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya hari ke-7. Pelayanan yang ke-14, pencatatan blokir. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pencatatan blokir dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai lampiran Pemena KBPN nomor 3 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Atas permintaan peradilan dan atau permintaan aparat penegak hukum lainnya, serta atas permintaan perorangan badan hukum yang dilengkapi dokumen pendukung pemblokiran yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat asli dan atau bukti pemilikan lainnya. Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal pencatatan blokir. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 1 hari. Pelayanan yang ke-15, pencatatan sita. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pencatatan sita dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulirnya juga di sini sesuai dengan lampiran Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Surat permintaan dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Lelang. 6. Berita acara penetapan sita jaminan dari pengadilan.
Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya 1 hari. Pelayanan yang ke-16, pengangkatan sita. Persyaratannya yaitu surat permohonan pengangkatan sita dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonannya di sini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 397. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. Dan 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 5. Salinan resmi berita acara pengangkatan sita jaminan dari pengadilan. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya 3 hari. Pelayanan yang ke-17, pengecekan sertifikat atau cek bersih. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pengecekan sertifikat atau cek bersih dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Sertifikat atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun. 5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan atau pembebanan hak dengan akta PPAT. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya 1 hari. 18. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan ini yaitu 4 hari. Pelayanan yang ke-19, informasi titik dasar teknik TDT. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan informasi titik dasar teknik atau TDT dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan di sini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. Jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya yaitu 3 hari. Selanjutnya, perlu saya jelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas sebagai berikut. Bahwa persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas adalah sebagaimana disebutkan pada kolom persyaratan dan kolom waktu dalam lampiran Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Sedangkan pada kolom keterangannya terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Untuk wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat, sertifikat pengganti hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun, hak tanggungan karena belangko lama dan rusak, pendaftaran hak tanggungan,
peralihan hak tanggungan atau cesi, perubahan kredit, hak tanggungan atau subrogasi, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Untuk perubahan hak atas tanah, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 5. Pernyataan mengenai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tempat tinggal. Untuk pemisahan bidang tanah perorangan atau badan hukum, penggabungan bidang tanah perorangan badan hukum, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 5. Alasan pemecahan, alasan penggabungan. Untuk sertifikat pengganti hak atas tanah hak milik satuan rumah susun hak tanggungan karena hilang, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 5. Pengumuman di surat kabar. Untuk pencatatan blokir, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Alasan pemblokiran. Untuk informasi titik dasar teknik, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Alasan permintaan informasi. Hal-hal tersebut disebutkan dimuat dalam formulir permohonan, bukan dimuat di dalam surat atau formulir surat pernyataan tersendiri. Artinya apa? Artinya bahwa kalaupun dalam penerapannya hal-hal tersebut dituangkan dalam bentuk formulir surat pernyataan sebagai persyaratan tambahan, maka surat pernyataan ini cukup hanya ditandatangani oleh pemohon yang bersangkutan atau kuasanya, serta tidak perlu ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi dan atau tidak ditandatangani lurah atau kepala desa yang bersangkutan, sama seperti formulir permohonan yang hanya ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan yang disebutkan di atas tadi, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk kirim-mengirim berkas permohonan dalam rangka proses. Mengenai persyaratan alas sak bukti perolehan hak dalam pelayanan pemberian hak, dapat saya berikan contohnya, yaitu asli sertifikat bekas HGB yang telah berakhir haknya beserta bukti perolehan seperti akta jual beli rumah dan ganti rugi, penguasaan tanah dari notaris dan lain sebagainya. Mengenai persyaratan bukti perolehan tanah alas yang hilang, maka bukti yang hilang tersebut dapat diganti dengan surat laporan hilang dari kepolisian. Mengenai persyaratan berupa fotokopi yang dimaksudkan di atas, yaitu fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan.
Apabila fotokopi KTP dan atau kartu keluarga tidak ada karena alasan yang sah seperti karena hilang, musnah, dan lain-lain, maka dapat diganti dengan fotokopi surat keterangan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setempat. Ulasan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan di atas adalah merupakan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan secara normatif, di dalam SOP dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 yang dibuat berdasarkan semua peraturan perundang-undangan agraria pertanahan yang berlaku dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia, yang mana persyaratan formulir-formulir yang diperlukan bentuknya sama untuk seluruh Indonesia, serta idealnya dapat diakses atau di-download dari internet. Namun demikian, di dalam praktek bahwa belangko atau formulir persyaratan dalam pelayanan pertanahan telah disediakan oleh masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Serta saat ini pelayanan pertanahan dilayani melalui loket-loket pelayanan pertanahan dengan sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, atau tidak lagi dari meja ke meja atau secara manual, kecuali yang daerahnya tidak dapat sinyal, jelek, atau tidak normal. Masih ada pelayanan secara manual. Akhirnya kita patut bergembira karena Kementerian ATR BPN kembali mengulangi ataupun menegaskan komitmennya yang sudah ada selama ini dalam Surat Keputusan nomor 115/SH.OT/5 yang menyebutkan bahwa untuk melayani, untuk profesionalisme, untuk supaya terpercaya, maka karakter sumber daya manusia aparat instansi Kementerian ATR BPN yang dibutuhkan adalah yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol subscribe, juga like dan lonceng, serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau melalui WA saya 081251240000, atau melalui email saya harlen@gmail.com yang akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikut. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.